Ye Beijing menatap Miao Lianhua, yang tatapannya sedikit terhenti tetapi tidak menunjukkan niat buruk. Bolehkah aku ikut? Tanya Ye Beijing sambil tersenyum. Tentu saja. Silakan, kalian berdua. Miao Lianhua mengangguk sedikit, setiap gerakannya anggun dan elegan. Wajah Hua Ken sedikit berkedut, dia tampak tidak nyaman dengan penampilan Ye Beijing. Ye Beijing mendekat ke Hua Ken dan menepuk bahunya. Sudah bertahun-tahun, kau terlihat jauh lebih baik. Kau bukan lagi juru masak kecil yang dulu. Ye Beijing menyelesaikan ucapannya dan tertawa kecil. Hua Ken mengerutkan kening dan segera menjauh dari Ye Beijing. Semua pria seperti ini. Mereka telah melupakan semua sumpah yang mereka buat kepadaku, dan sekarang mereka menunjukkan rasa jijik kepadaku. Ye Beijing memulai sandiwaranya. Tampaknya itu berhasil pada Hua Ken. Dari awal hingga akhir, Hua Ken tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya Ye Beijing hanya tahu tentang banyak masa lalu Hua Ken yang memalukan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Malam, Beijing, telah berlalu, beberapa hal tidak perlu disebutkan lagi. Hua Ken agak kesal. Ada apa? Dasar orang tua kolot, aku tetap akan membahasnya. Ingin bertarung tetapi tidak mendapat kesempatan, Beijing segera berkacak pinggang. Mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang indah menatap tajam Hua Ken, aku tidak tertarik dengan itu, aku hanya berharap beberapa hal. Tidak akan disebutkan lagi. Aku tidak ingin mendengar bahwa Hua Ken benar-benar tak berdaya di depan Ye Beijing. Hal memalukan apa yang bisa membuat pria sekuat itu gentar di depan seorang wanita. Itu bukan urusanmu. Aku ingin bertarung, aku siap kapan saja. Tapi kala akan ada konsekuensinya. Malam itu, Beijing sama sekali tidak takut pada Hua Ken, bahkan memberinya kedipan genit. Seketika, wajah Hua Ken berubah menjadi lebih jelek. Maksudnya adalah memalingkan kepalanya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihatnya memimpin sekelompok pelayan rendahan ke dalam celah spasial bersama Miao Lianhua. Pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka, lantunan doa yang hikmat membersihkan pikiran mereka, dan cahaya Buddha yang tak berujung menerangi segala arah. Inilah inti dari alam suci para dewa dan Buddha. Kerajaan 10.000 Buddha tiba di sebuah patung Buddha emas raksasa yang megah. Cahayanya tak terbatas, dan perlahan-lahan ia membuka matanya, yang berisi kebijaksanaan tak terbatas, saat cahaya Buddha secara bertahap berkumpul. Dari dalamnya muncul sesosok figur, dengan kepala bulat, jauh lebih besar dari kepala orang biasa, tangan terkatup, memancarkan kecemerlangan selama ribuan tahun, waktu berlalu dalam sekejap mata, tak tersentuh. Hua Ken berdiri di atas pedang ilahi, melayang di udara, sikapnya meremehkan biksu kecil itu, apakah kultivasimu benar-benar telah sempurna? Sayang sekali, di mataku, itu pada akhirnya hanyalah fata morgana, tidak mampu meringankan banyak penderitaan. Kata-kata Hua Ken mengandung nada merendahkan seperti biasanya, menusuk tajam prinsip-prinsip inti Buddhisme dan Taoisme. Nija Buddha, tak terpengaruh oleh kehebatan bela diri, memancarkan aura seperti Buddha. Kata-katanya mengalir seperti gumaman kitab suci Sanskerta. Kau salah, ejek Hua Ken, cahaya Buddha bersinar tanpa kebencian atau kejahatan. Meskipun pantai seberang jauh, welas asih selalu hadir. Setiap langkah adalah bentuk kultivasi. Bahkan makhluk kuat sepertimu, yang menggunakan kekuatan untuk menindas dan memperbudak makhluk hidup, tidak mendapatkan apapun selain kendali ilusi dan kekosongan batin. Hua Ken mengejek, aura pedang berkedip di matanya. Kekosongan adalah kekuatan, dan itulah kenyataan. Dunia ini adalah hukum rimba, cara surga mengatur kalian. Belas kasih kalian hanyalah alasan bagi yang lemah. Belenggu yang kuat dipatahkan oleh pedangku. Menyingkirkan rintangan adalah jalan yang benar. Makhluk hidup hanyalah semut yang menempel pada yang kuat. Bagaimana kalian bisa mengklaim bahwa memberi mereka ruang untuk hidup dan makhluk kuat untuk diandalkan adalah belas kasih terbesar? Aku hanyalah seorang budak rendahan, bukankah kalian juga budak dewa dan Buddha kalian? Apa yang perlu diherankan? Kultivasi dan praktik mereka berbeda, dan cahaya Buddha serta energi pedang berbenturan secara halus, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Banyak patung Buddha emas menoleh,
menahan napas dan mendengarkan dengan saksama, pikiran mereka kacau. Xiao Yan berdiri di belakang Hua Ken, tatapannya acuh tak acuh. Dia tidak merasakan apapun untuk mereka berdua. Katakan padaku, siapa yang benar dan siapa yang salah. Hua Ken tiba-tiba menoleh ke Xiao Yan dan bertanya. Bagaimana mungkin aku, seorang kultivator tingkat 4 biasa, menilai kultivasi dan pemahamanmu? Membahasnya dengan pemahamanku yang dangkal hanya akan mengundang ejekan. Dan apa yang perlu dibicarakan tentang benar dan salah? Meskipun Xiao Yan saat ini adalah seorang budak pedang, dia tetap tidak rendah hati atau sombong. Bukan malam atau kedatangan di Beijing yang memberinya kepercayaan diri, melainkan karena dia sendiri tidak takut dengan situasi saat ini, dia hanya tidak ingin kehilangan klon roh purba ini. Apa yang dikatakan dermawan muda ini benar. Apa yang perlu dibicarakan tentang benar dan salah? Dunia ini tidak memiliki benar atau salah yang inheren. Aku ingat, aku ada, aku tidak ingat, tidak ada dunia. Dunia ada karena aku, dan dunia mati karena aku. Buddha Amitabha, Buddha dari keluarga Mi, menggenggam kedua tangannya dan mengangguk sedikit kepada Xiao Yan. Hua Ken segera mengangkat alisnya. Hei, biksu kecil, kau pandai bicara. Konflik kita tentang duka cita tidak ada habisnya, mari kita bermain, menggunakan dunia ini sebagai papan dan semua makhluk hidup sebagai bidaknya. Mari kita lihat apakah belas kasih dan keselamatanmu dapat mengubah keadaan, atau apakah kekuatan kasarmu akan menang. Hanya untuk hiburan saja. Sang Buddha dari keluarga Mi menggenggam kedua tangannya dan tersenyum tipis. Selera yang mulia yang halus adalah kesenangan saya, dan biksu rendah hati ini dengan senang hati akan menemani Anda. Sebuah papan catur hampa yang besar muncul di dalam cahaya Sang Buddha. Hukumnya jelas, dan baik Wen Huachan maupun Sang Buddha mendongak. Sang Buddha melakukan langkah pertama, setiap langkahnya tampak diiringi oleh bunga teratai yang mekar dan nyanyian yang berputar-putar. Bidak-bidak catur tersebut mengandung kekuatan welas asih yang tak terbatas, memanfaatkan energi damai langit dan bumi, berusaha menetralkan senjata tajam dan niat membunuh di papan catur. Serangan Huachan seperti badai, bidak hitamnya diiringi oleh energi pedang yang saling bersilangan, setiap langkahnya terus maju tanpa henti. Itu dipenuhi dengan agresi dan keinginan yang menghancurkan. Putra-putra angkatnya semuanya memiliki ciri pribadi yang kuat, mengejar kendali mutlak dan dominasi yang menghancurkan. Di papan catur, awan gelap membayangi, dipenuhi dengan niat membunuh. Langkah mereka, pada kenyataannya, adalah bentrokan kekuatan aturan. Xiao Yan mendongak. Dia melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya, mewakili nasib bersama dari banyak nyawa. Sang Buddha, dengan tekad yang teguh, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, membangun lapisan penghalang Buddha untuk menetralkan serangan ganas Hua Ken. Pada akhirnya, dia menyerah. Namun, kekuatan Hua Ken memang luar biasa. Meskipun strategi Sang Buddha cerdik, dia terus-menerus ditekan, menderita 3 kekalahan berturut-turut. Kesombongan Hua Ken semakin dalam, dan bahkan cahaya Buddha di dalam aula tampak meredup. Sepertinya jalan keselamatanmu, biksu kecil, hanyalah kedok di hadapan kekuasaan absolut, kata Hua Ken dengan sembrono, dengan kesombongan seorang pemenang. Tatapannya menyapu para pelayan rendahan yang diam di belakangnya, akhirnya tertuju pada Xiao Yan, sedikit rasa ingin tahu dan ejekan yang hampir tak terlihat terlintas di matanya. Yang mulia surgawi lebih unggul, tetapi aku telah menang melawan manusia fana ini, kata Buddha dari aliran yang hilang perlahan. Giliran dia di ronde keempat, kata Hua Ken, sambil menunjuk ke arah pelayan pedang Xiao Yan sebagai pemimpinnya. Cobalah pikiran Zen Buddha. Mendengar ini, semua orang menatap Xiao Yan di belakang mereka dengan heran. Miao Lianhua sedikit mengerutkan kening, tetapi rasa ingin tahu juga muncul di matanya. Setelah mengetahui identitas Xiao Yan, dia tidak percaya Xiao Yan hanyalah makhluk tingkat keempat. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang pernah maha kuasa, bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Surgawi 9 yang sebelumnya.